Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, insyaallah di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tuhfatul Wushabiyah fi Tashil Matnil Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibnu Sabit Ibnu Sa'id Al-Wusabi hafizahullahu ta'ala. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri isim dan ciri-ciri fi'il. Dan insya Allah di video kali ini kita akan membahas tentang ciri dari sebuah huruf, ya. Kapan dikatakan sebuah kata itu sebagai huruf atau diklasifikasikan sebagai huruf, bukan isim dan juga bukan fi'il, insya Allah akan kita bahas secara tuntas di video kali ini. Tonton terus video ini sampai selesai. Baik teman-teman sekalian, kita langsung masuk kepada pembahasan ciri dari sebuah huruf, ya. Bukan ciri-ciri ya, tapi ciri, ya. Kenapa? Karena cirinya cuma satu, ya. Beda ketika kita membahas isim dan juga fiil, ya. Kita katakan ciri-ciri isim, ciri-ciri fiil, ya. Tapi kalau huruf itu cuma ciri satu saja, ya. Makanya ketika kita jeli ya melihat sebuah judul, ya. Perhatikan judulnya di sini teman-teman, ya. Penulis memberikan judul ketika membahas tentang ciri huruf alamatul harfi, ya, ciri huruf, ya. Mimnya dipendek, ya. Alamatul harfi ini menunjukkan bahwa cirinya tuh cuma satu, ya. Coba perhatikan ketika penulis membuat judul ciri-ciri huruf, ciri-ciri fiil, ya. Beliau menyebutkannya dengan alamat panjang, ya. Ya, alamatul ismi, alamatul fi'li, ya, dipanjangkan, ya. Coba kita cek, ya, kita cek di halaman 25. Perhatikan di sini teman-teman, mimnya panjang. Alamatul fi'li ini menunjukkan bahwa cirinya itu ada banyak, ya, karena alamat bentuk jamak dari alamah, ya. Begitu juga ketika membahas ciri-ciri isim, ya. Judulnya juga dipanjangkan tuh kan, alamatul ismi, ya, ciri-ciri isim. Tapi ketika membahas huruf itu cirinya tuh cuma satu saja, ya. Jadi dengan satu ciri ini teman-teman udah bisa mengetahui bahwa ini huruf loh, bukan fiil dan juga bukan isim, ya. Baik. Kita langsung baca perkataan Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala, ya. Kata beliau rahimahullah, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf adalah apa-apa yang tidak cocok padanya ciri isim, tidak juga ciri fi'il. Artinya tidak bisa dimasuki ciri isim, tidak bisa dimasuki ciri fi'il. Ya, kalau kita masukkan ciri isim nggak cocok, kita masukkan juga ciri fi'il nggak cocok, ya. Tapi kita mau tahu nih penjelasan lebih detail dan lebih lanjutnya seperti apa. Kita simak penjelasan dari Syekh Ahmad Ibnu Sabit hafizahullah ta'ala. Kata beliau, yatamayyazul harfu an akhawaihi lismi wal fi'li bi anna alamatahu adamu qabuli alamatil ismi wala alamatil fi'li sabiqati. Ya, huruf terbedakan dari dua saudaranya yaitu isim dan fi'il, ya, bahwasanya cirinya itu tidak bisa menerima ciri-ciri isim, tidak juga ciri-ciri fi'il yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya. Jadi dia tidak bisa menerima ciri isim, tidak bisa juga menerima ciri fi'il. Nahwu hal wa fi wa lam, ya, contohnya adalah huruf hal, huruf fi, huruf lam, ya. Di sini beliau bawakan tiga contoh huruf, ya, hal, fi dan lam. Fahadihil ahrufu wa nahwuha la taqbalu alamatil ismi wala alamatil fi'li fala yuqalu fil awwali masalan min hal wala al hal wala qad hal wala saufa hal, ya. Maka huruf-huruf ini yang tiga ini, hal, fi, lam, ya, dan yang semisalnya, tiga-tiganya ini itu tidak menerima ciri isim, tidak juga menerima ciri fi'il, ya. Maka tidak bisa kita katakan pada contoh yang pertama yaitu hal, contohnya min hal, nggak bisa, ya, nggak bisa kita masukkan min,
ya. Min ini kan ciri dari isim, ya kan? Kalau kita masukkan ke hal nggak cocok, min hal, ya nggak bisa. Wala al hal, ya. Contoh lain, misalnya kita mau masukkan alif lam, al hal, nggak bisa, ya. Wala qad hal, atau kita masukkan ciri fiil, yaitu qad, ya. Masukkan ke hal ini qad hal, nggak bisa. Wala saufa hal, ya. Tidak juga kita bisa masukkan saufa di sini, nggak cocok. Saufa hal, ya. Falamma ra'aynahu la yaqbalu syai'an min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'li arafna annahu harfun. Ketika kita melihat, ya, bahwa ia tidak menerima sama sekali, ya, ciri-ciri isim maupun ciri-ciri fi'il, maka kita ketahui bahwasanya dia adalah huruf, ya. Wa misluhu fi walam, dan yang semisalnya adalah fi dan lam, ya. Demikian juga fi dan lam itu seperti hal, ya. Kalau kita masukkan min fi nggak bisa, al fi nggak bisa, qad fi nggak bisa, saufa fi nggak bisa juga. Lam, gimana dengan lam? Oke, kita masukkan min lam nggak cocok, al lam apalagi nggak cocok sama sekali, qad lam, saufa lam nggak cocok, ya. Jadi ketika ia tidak bisa menerima ciri isim, tidak juga bisa menerima ciri fiil, ya, maka dipastikan dia adalah huruf, ya. Fa'adamu qabulil kalimatil alamati sabiqati alamatun ala harfiyatiha. Maka tatkala ia tidak bisa menerima, ya, satu kata ini tidak bisa menerima ciri-ciri yang telah dijelaskan sebelumnya, apa itu ciri-ciri, apakah itu ciri-ciri isim ataukah ciri-ciri fiil, maka ini adalah sebuah tanda, ya, bahwasanya ia adalah huruf. Paham ya teman-teman, ya? Baik. Kemudian beliau di sini menjelaskan kenapa beliau membawakan 3 contoh ini, hal, fi, lam, ya. Hal, fi, lam. Kenapa beliau bawakan 3 contoh ini? Nah, di sini beliau mensyarah kembali ucapan beliau sendiri. Wa qauluna nahwu hal wa fi wa lam isyaratun ila annal hurufa ala thalathati aqsamin, ya. Dan ucapan kami contoh hal, fi, lam, ya. 3 ini adalah isyarat, ya, bahwa huruf itu ada 3 macam, ya. Huruf itu ada tiga macam, ada 3 kelompok. Ismin mukhtassin bil asma'i ka hurufil jarri wa al wa ghairihima, ya. Golongan yang pertama, yaitu golongan huruf yang khusus masuk ke isim saja, ya, nggak bisa masuk ke fiil, ya, nggak bisa masuk ke fiil, ya, dia hanya bisa masuk ke isim saja, ya. Contohnya adalah huruf jar, ya, kemudian juga al, ya, al, dan yang semisal dengan keduanya, ya. Huruf jar dan al ini hanya bisa masuk ke isim saja, ya, hanya bisa masuk ke isim saja. Nah, perhatikan di sini teman-teman, ya, ketika kita menyebutkan al, ya, sendirian begini saja tanpa digandeng dengan kata lain, maka penulisan yang lebih tepat itu adalah dengan menuliskan hamzah qata di atas alifnya seperti ini, al, ya. Namun ketika setelahnya diiringi oleh sebuah kata, misalnya al baitu atau al masjidu, maka hamzahnya dihilangkan, hamzah yang ada di atas ini menjadi hamzah wasal, ya. Ini yang dijelaskan oleh al Imam Hasan ibnu Ali al Kafrawi rahimahullah dalam syarah al Kafrawi, ya. Baik, kemudian yang kedua, wa qismin mukhtassin bil af'ali, ya. Golongan yang kedua adalah golongan huruf yang khusus masuk ke fiil saja, ya. Kal jawazimi wa qad wa ghairihima, seperti jawazim, yaitu huruf-huruf yang menjazmkan fiil mudhari, dan juga qad, ya. Qad ini juga huruf, ya, yang hanya masuk ke fiil saja, nggak bisa masuk ke isim, ya. Kemudian yang ketiga, wa qismin mushtarakin bainahuma, ya. Yang ketiga adalah golongan fiil yang mushtarak, ya, fleksibel, bisa masuk ke isim, bisa juga masuk ke fiil. Contohnya hal dan juga la, nafiyah dan yang semisal dengan keduanya, ya. Hal ini bisa masuk ke fiil, kemudian hal juga bisa masuk ke isim. Begitu juga la nafiyah ini bisa masuk ke fiil, bisa juga masuk ke isim, ya. Taqulu hal ja'a zaidun wa hal zaidun qa'imun. Nah, perhatikan di sini teman-teman, ya. Engkau bisa katakan hal ja'a zaidun, apakah si Zaid telah datang, ya. Di sini ada huruf hal masuk ke fiil, ya. Contoh yang kedua, wa hal zaidun qa'imun, apakah si Zaid berdiri, ini juga hal
tapi dia masuknya ke isim, menunjukkan bahwa hal ini adalah qismun mushtarak. Ya, dia kelompok huruf yang dia adalah mushtarak, fleksibel, bisa masuk ke isim, bisa juga masuk ke fiil. Begitu juga la nafiyah. Ya, la nafiyah ini bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil. Wallahu taala a'lam. Ya. Demikian teman-teman sekalian, ya, ini adalah ciri dari sebuah kata yang dia merupakan sebuah huruf. Ya. Jadi kapan saja kita melihat sebuah kata, ya, dia nggak bisa dimasuki ciri isim, tidak juga bisa dimasuki ciri fiil, maka dipastikan dia adalah huruf. Ya, demikian pembahasan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di video selanjutnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.